Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, teman-temanku semuanya, mahasiswa ilmu pendidikan, ya, kita akan melanjutkan materi pada pertemuan keempat kali ini. Yaitu kita akan membahas terkait sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Ya, minggu kemarin sudah membahas terkait mulai dari hakikat manusia dan hakikat pendidikan, kemudian kita juga sudah membahas terkait hubungan pendidikan dan ilmu pendidikan. Nah, kita akan masuk pada sejarah masuknya pendidikan di Indonesia. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu, semoga yang akan saya sampaikan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. Al-Fatihah. Oke teman-teman, mohon maaf nanti kalau terlalu cepat ya, karena ini waktu saya menyampaikan itu 20-25 menit. Jadi semoga yang saya sampaikan benar-benar bisa mencakup semuanya dan teman-teman bisa mencernanya dengan baik. Oke teman-teman, langsung saja untuk yang pertama. Jadi sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia itu kita tahu ya, kalau teman-teman belajar ilmu sejarah itu kan dari masa sebelum mengenal agama mungkin ya, dari masa animisme dan dinamisme. Nah, ini dalam hal pendidikan, ya pendidikan yang dalam artian kita memaknai pendidikan di sini adalah pendidikan yang mulai ada interaksi antara guru dan peserta didik ya. Gurunya nanti ada yang berupa tokoh agama, ada yang guru berupa memang sudah terstruktur sebagai sebuah lembaga. Nah, itu nanti akan kita bahas di sini. Ya, oke. Yang pertama adalah masa Hindu Buddha. Ya, jadi ini dijadikan satu karena memang masa Hindu Buddha ini mengawali bangsa Indonesia itu yang dulu dikenal dengan Nusantara itu mengenal yang namanya keyakinan ya, adanya keyakinan dalam artian dikemas dalam sebuah agama. Nah, masa Hindu dan Buddha itu yang terjadi di masa abad ke-4 sampai abad ke-14 ya. Itu mulai masuk ke Indonesia melalui yang zaman dulu masih berupa kerajaan ya, mulai dari kerajaan yang ada di Kalimantan yaitu ke kerajaan Kutai, kemudian di Jawa ada kerajaan Tarumanegara, ada kerajaan Majapahit, Sumatera dan Sriwijaya dan lain sebagainya. Nah, pengajaran-pengajaran yang disampaikan ini kalau pernah teman-teman melihat film Mahabharata ya, itu kan bahwasanya yang mendapatkan pendidikan atau ilmu itu kan anak-anak raja ya, bisa dikatakan adalah kaum golongan ksatria. Jadi pendidikan pada masa Hindu Buddha itu pendidikannya adalah sistem kasta. Jadi tidak semuanya itu berhak mengenyam yang namanya pendidikan. Kalau anak kaum sudra ya sudah di bawah, anak kaum paria ya sudah di bawah. Tapi yang berhak mendapatkan fasilitas pendidikan, pendidikan yang berupa apa namanya pengetahuan, kemudian juga keterampilan yang berupa cara berperang, cara memerintah. Nah, itu adalah anak-anak raja dan juga anak-anaknya dari guru-guru itu sendiri yang dikenal dengan kasta Brahmana dan kasta Ksatria. Ya, kemudian di sini ada saya cantumkan materi-materinya juga. Itu ada materi teologi. Nah, jadi pada masa ini juga menyebarkan yang namanya agama, yaitu adalah agama Hindu dan Buddha itu sendiri. Jadi mengkaji kitab-kitab ya dari empu-empu itu. Nah, itu ada bahasa juga sastra, kemasyarakatan, kemudian juga eksak, perbintangan, seni bangunan, ya, perhitungan waktu, seni rupa dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini hanya didapatkan oleh dua kasta, yaitu kasta tertinggi, kasta Brahmana dan kasta Ksatria. Pasti ini kalau ini teman-teman sudah tahu ya. Jadi kasta paling bawah itu kasta paria, yaitu para budak dan pembantu. Kasta sudra itu masyarakat umum, kasta waisya itu pedagang, petani, nelayan yang punya pekerjaan tetap. Nah, yang mendapatkan pendidikan di sini adalah kasta kesatria dan kasta Brahmana. Jadi apa namanya, bisa dikatakan waktu itu ya yang kaya selalu di atas, yang di atas selalu di atas, yang di bawah selalu di bawah karena tidak berhak mendapat yang namanya pendidikan. Nah, kemudian kedatangan Islam, ya, kita tahu kedatangan Islam ada teori yang mengatakan datang pada abad ke-7, ya kan ada teori Gujarat, ada teori Arab, teori Cina, teori Persia ya. Jadi kita katakan di sini Islam
datang pada abad ke-7. Nah, Islam datang ini yang dibawa oleh, ada yang mengatakan kalau paling banyak itu dalam sejarah pedagang Gujarat ya, sesuai dengan teorinya masing-masing. Nah, itu dibawa oleh para pedagang. Kemudian penyebaran yang kita tahu di tanah Jawa disebarkan oleh Wali Songo ya, di tanah Jawa yang paling terkenal. Kemudian prosesnya terjadi, sistemnya itu adalah pada sama dengan corak yang terjadi pada masa Hindu Buddha, yaitu bercorak agama. Nah, kalau di dalam masa Hindu Buddha itu di vihara, di padepokan, kalau masa Islam itu dilaksanakan di surau, di pesantren, di masjid-masjid yang kajiannya adalah kajian kitab tasik, yaitu kitab kuning. Nah, itu terjadi. Nah, bedanya dengan masa Hindu Buddha itu adalah kalau masa Hindu Buddha itu terjadi sistem kasta atau yang hanya berhak mendapatkan itu adalah golongan kaum Brahmana dan Ksatria. Kalau pada masa Islam itu menghapuskan sistem kasta. Jadi semua orang itu berhak mendapatkan yang namanya pendidikan, sehingga rakyat-rakyat kecil, kemudian juga menengah sampai dengan anak-anak raja yang mulai saat itu raja mulai ada yang masuk Islam, kerajaan ada yang menjadi kerajaan Islam, itu mereka semuanya berhak mengenyam yang namanya pendidikan ya, yang terjadi di tempat-tempat yang saya sampaikan tadi. Itu ya. Jadi yang menyampaikan adalah para mubalik yang menyebarkan agama Islam. Tuh, jadi tidak hanya ilmu agama saja, cara bertani, kemudian kesenian, kita akan tahu ya Wali Songo ada yang menyampaikan melalui kesenian, ada cara bertani, cara berdagang dan lain sebagainya. Itu juga disampaikan dalam pendidikan masa Islam ini ya. Tapi sama-sama belum terstruktur. Jadi ya dibalut dengan penyebaran agama. Kemudian yang selanjutnya adalah masa penjajahan Belanda. Kita tahu bahwa Belanda datang ke Indonesia ya, diawali dengan Portugis pada abad ke-16. Itu yang dikenal dengan VOC, punya misi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Juga penyebaran agama sama. Nah, ini masih ada corak yang sama, yaitu sama-sama penyebaran agama. Mereka membawa ajaran Katolik. Nah, pada saat itu mereka mendirikanlah sekolah karena mereka sudah membawa kemajuan dari bangsa Barat. Pada saat itu kan di Barat sudah mendirikan sekolah-sekolah. Nah, di Indonesia itu dibuatlah sekolah-sekolah. Nah, sekolah-sekolah yang coraknya Belanda karena mereka menggunakan bahasa Belanda. Jadi di sini mereka mendirikan seperti kelembagaan. Karena apa? Mereka khawatir kalau nanti pendidikan, sebenarnya juga mereka khawatir kalau pendidikan Islam itu berjalan terus dan mereka tidak membuat pendidikan, nanti orang Indonesia itu semakin kuat gitu loh, kesatuannya semakin kuat, maka mereka ingin orang Indonesia sekolah di sekolahnya orang Belanda, tapi nanti setelah mereka selesai sekolahnya itu mereka akan menjadi sama bekerjanya kepada Belanda seperti itu ya. Nah, bedanya itu di situ. Kemudian tapi masih sama. Jadi pada masa Belanda ini pendidikannya itu tujuannya kepada agama, menyebarkan agama Katolik, kemudian juga hanya golongan tertentu yang bisa merasakan pendidikan, yaitu anak-anak konglomerat dan sebagainya, yang mereka juga hanya kalau nanti selesai mau bekerja kepada Belanda seperti itu ya. Nah, pada abad ke-19 ini kemudian itu sudah berdiri 20 sekolah miliknya Belanda untuk penduduk Indonesia. Nah, tapi ini mulai Belanda membuat sekolah-sekolah yang bisa dimasuki oleh orang-orang golongan menengah ke bawah lah, saya katakan seperti itu. Tapi nanti akhirnya orang-orang yang sekolah di Belanda ini hanya dimanfaatkan untuk apa? Untuk bekerja kepada Belanda, karena di situ tujuan Belanda adalah orang Indonesia nanti dikenalkan dengan huruf, cara mengoperasikan alat-alat, karena waktu itu kan mulai masuklah alat-alat mesin-mesin yang digunakan untuk mengolah rempah-rempah, sehingga mereka butuh orang-orang yang bisa mengoperasikannya, membaca manual penggunaannya dan sebagainya. Jadi orang Indonesia hanya dimanfaatkan untuk itu ya, dibalik mereka boleh sekolah ya. Kemudian reaksi bangsa Indonesia. Nah, karena orang Indonesia itu bisa merasakan pendidikan, bahkan orang Indonesia itu ada yang dikirim ke Belanda untuk sekolah di sana, maka pada tanggal 20 Mei tahun 1908 muncullah. Nah, ini yang menjadi perlambang pergerakan Indonesia ya. Jadi pergerakan Indonesia, kebangkitan yang kita kenal hari ini, kebangkitan nasional ya. Itu salah satunya kan dipelopori adanya muncul gerakan Budi Utomo. Ya, ini dipelopori oleh tokoh-tokoh orang Indonesia yang
bisa dikatakan berpendidikan ya pada saat itu, dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Stomo dan kawan-kawannya yang waktu itu mendirikan sekolah dokter Jawa ya atau STPOVIA. Nah, kemudian disinilah orang-orang itu berkumpul untuk memikirkan kemajuan pendidikan Indonesia. Orang-orang Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan dengan corak Indonesia dan semua orang merasakan yang namanya pendidikan, tidak di bawah pengaruh Belanda. Kemudian berdirilah pergerakan ini mengawali pergerakan pendidikan di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada di Islam itu pergerakan Muhammadiyah ya. Kenapa kok Muhammadiyah? Karena kan kita tahu sejarahnya ya. Jadi berdirinya Muhammadiyah itu lebih dulu. Kemudian juga Muhammadiyah itu pada saat itu tokohnya Kiai Ahmad Dahlan itu memang yang mengawali adanya penanaman pendidikan Islam itu harus ada modernisme. Jadi memasukkan tidak hanya pendidikannya agama saja, tapi juga memasukkan pendidikan umum karena kita supaya bisa bersaing dengan orang-orang barat atau juga penjajah seperti itu. Jadi kalau kajiannya nanti keagamaan saja, nanti mungkin bisa diberdaya oleh orang-orang barat. Makanya harus belajar tentang yang umum, misalnya juga tentang teknik, tentang kesehatan, tentang pengetahuan lainnya, pemerintahan dan lain sebagainya supaya orang Islam juga bisa berikut berandil dan mengambil peran dalam mengusir penjajah tersebut. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan itu memasukkan pendidikan yang waktu itu adalah pergerakan Muhammadiyah mengawali adanya pendidikan Islam yang memasukkan modernisme ya. Jadi pembaharuan pendidikan Islam waktu itu ya. Itu kalau di pendidikan Islamnya ya. Nah, setelah itu kan NU juga muncul ya. Oke, makanya kalau kita melihat sekarang pendidikan Muhammadiyah, kalau kita melihat lembaga pendidikannya mungkin bisa dikatakan lebih maju karena kan seperti ada Universitas Muhammadiyah Malang dan sebagainya itu kan termasuk lembaga pendidikannya kan dikatakan di Indonesia juga sudah diakui gitu loh ya. Jadi tidak hanya pada pendidikan agama saja yang dimasukkan, dijadikan promosinya, tapi pendidikan-pendidikan umum supaya pendidikan Islam itu tidak tenggelam, tapi juga tetap mencetak kader-kader tokoh-tokoh ilmuwan, kemudian juga pemerintahan itu tapi dengan berlandaskan Islam. Itu dari pergerakan Muhammadiyah yang bisa kita ambil dari pendidikannya ya. Oke, selanjutnya adalah Perguruan Nasional Taman Siswa ya. Kemudian pada tanggal 2 Mei 1989 di Yogyakarta ya kita kenal bahwasanya Ki Hajar Dewantara itu sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia ya. Itu beliau mencetuskan yang namanya Perguruan Taman Siswa ya, yang dimana coraknya itu adalah beliau menolak kerjasama dengan pemerintahan Belanda atau penjajah. Jadi pendidikan yang ada di Taman Siswa itu harus bercorak pendidikan benar-benar Indonesia, menanamkan nilai-nilai Indonesia. Ya, itu reaksi bangsa Indonesia ketika ada pada masa penjajahan Belanda, yaitu munculnya pergerakan Budi Utomo, kemudian pergerakan Muhammadiyah, kemudian Perguruan Nasional Taman Siswa. Ya, jadi kalau di Islam itu ada kaitannya juga dengan tajdid ya, yaitu pembaharuan Islam ya, yang ada di Timur Tengah juga. Itu di Indonesia juga mulai muncullah akhirnya pergerakan Islam yang ada di Indonesia ya, Masyumi dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam pendidikan ini saya sampaikan itu diawali dari Kiai Ahmad Dahlan ya. Kalau NU kita makanya kenal kalau dalam sejarahnya itu kalau NU itu gerakannya adalah menengah ke bawah ya, makanya banyak sekali masyarakat yang saya katakan abangan itu akhirnya NU karena menengah ke bawah. Nah, menengah ke atas itu penyebaran Islam lebih ke Muhammadiyah itu ya. Jadi ada sejarahnya itu kalau kita membaca itu ada porsinya masing-masing. Tuh, kemudian selanjutnya adalah pada masa penjajahan Jepang. Setelah Belanda pergi, Jepang masuk, itu diambil alih. Nah, bedanya kalau pada masa Jepang ini, pendidikan di Indonesia itu lebih merata, ya, daripada masa Belanda tadi. Tapi ya sama sebenarnya, tetap dimanfaatkan. Tapi ada keuntungan bagi bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang ini. Karena apa? Di masa Jepang ini, orang Indonesia itu
menggunakan bahasa menerapkan pendidikan di Indonesia itu menggunakan bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia ya sebagai bahasa utama lah saya katakan seperti itu. Jadi tidak menghilangkan bahasa Indonesia. Kalau masa Belanda tadi kan menggunakan bahasa Belanda karena alat-alatnya didatangkan dari Belanda. Mereka pengen memanfaatkan orang Indonesia. Tapi kalau masa Jepang ini pendidikannya justru bahasa Indonesia lah menjadi apa namanya bahasa utama. Nah, kemudian juga menanamkan ideologi mental kebangsaan karena orang Jepang punya tradisi-tradisi itu akhirnya menjadi apa namanya orang Indonesia jadi tertanamkan mentalnya kebangsaan. Oh ternyata kalau sebuah negara itu punya yang namanya lagu kebangsaan, ada namanya pengibaran bendera, pengorbanan kepada kaisar. Kalau Indonesia berarti pemimpinnya. Kemudian juga ada senam bersama ya. Persatuan itu justru membuat orang Indonesia semakin bersatu dan akhirnya pendidikan Indonesia ini, pendidikan masa Jepang ini ada beberapa kelemahan yang membuat orang Indonesia itu berkesempatan ya. Jadi pada masa ini orang Indonesia itu dibolehkan mengalami pendidikan tapi dimanfaatkan orang Jepang untuk melawan sekutu. Jadi orang Jepang diajari militer tapi nanti digunakan oleh tentara Jepang untuk dihadapkan dengan musuh-musuhnya Jepang. Nah, kemudian kelemahan pendidikan masa Jepang ini itu adanya kerja bakti konhiroshi iles-iles yaitu seperti kerja rodi ya kalau yang mungkin teman-teman lebih bahasanya lebih apa namanya sering mendengar ya. Nah itu kemudian bahasa Inggris dilarang. Jadi ketika karena ini bahasa Inggris dilarang, akhirnya orang Indonesia tidak bisa membaca Inggris. Jadi banyak buku yang berbahasa Inggris orang Indonesia tidak mengerti karena bahasanya justru dihapuskan. Ya, ada kelebihannya tadi di bahasa Indonesia, tapi kekurangannya itu tadi. Dan latihan kemiliteran baris berbaris karena digunakan sebagai tentara Jepang. Dan keuntungan bagi orang Indonesia itu sekolah rakyat itu 6 tahun. Jadi orang Indonesia benar-benar merasakan pendidikan yang lengkap dari jenjang paling dasar sampai dengan dari pengetahuan paling dasar sampai dengan pengetahuan yang mungkin setidaknya sebagai dasar orang Indonesia itu bisa membaca, menulis dan lain sebagainya. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan ada tradisi-tradisi senam bersama yaitu yang dikenal dengan Taiso. Juga ada penghormatan pada pendiri dan lain sebagainya sehingga orang Indonesia itu memiliki tradisi-tradisi kalau kita mengenal sekarang hampir sama. Kan ada namanya upacara hari Senin, senam pagi, ya itu juga dari sini juga bisa diambil kesimpulan bahwa pada masa itu juga berpengaruh terhadap akhirnya pendidikan yang ada di Indonesia ya. Kemudian masa kemerdekaan. Nah, setelah masa Jepang, ya sejarahnya kita tahu ya panjang ya. Nah, akhirnya pada 17 Agustus 1945 itu Indonesia merdeka. Nah, kemudian masa itu selanjutnya dibentuklah undang-undang. Nah, undang-undang itu 1945 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwasanya tiap warga negara berhak menerima pendidikan dan pengajaran. Pemerintah berusaha menyelenggarakan suatu pendidikan nasional yang diatur oleh undang-undang ya. Itu jadi di dalam undang-undang itu dituliskan bahwasanya pendidikan itu sangat penting bagi bangsa Indonesia. Bahkan dikatakan bahwasanya hak segala bangsa ya, dalam pembentukan undang-undangnya ya. Tuh ya. Nah, masa kemerdekaan ini menjadi warga Indonesia itu mendidik warga negara Indonesia itu menjadi warga negara yang sejati, bersedia menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk negara dan masyarakat. Jadi penanaman pendidikan pada masa kemerdekaan ini menanamkan tentang kesadaran apa namanya sebagai kalau kita katakan sekarang bela negara. Jadi menyumbangkan semuanya pikiran, materi, tenaga dan lain sebagainya untuk negara. Jadi bagaimana mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu. Jadi kemudian menanamkan nilai persatuan dan kesatuan pada masa perkembangan di masa kemerdekaan ini. Kemudian masa kemerdekaan ini itu kan tadi 1945 awal. Nah, kemudian pada 1945 sampai 1950 ini mulai tertata. Muncullah yang namanya sekolah rakyat itu diratakan. Jadi banyak sekolah rakyat dibentuk. Pendidikannya yang 6 tahun ya. Sekolah rakyat itu setara dengan SD. Kemudian pendidikan menengah ada SMP dan SMA masing-masing 3 tahun. Kemudian ada namanya pendidikan kejuruan. Itu mulai dari SMP kalau zaman dulu ya, atau sekolah menengah ekonomi apa namanya pertama ya, SMEP. Nah, sekolah menengah ekonomi pertama. Kemudian ST kalau kan menengah ekonomi atas itu kan SMEA ya. Ada SMEP, ST teknik, STP, SKP, SGB,
Nah, guru, STM, SMEA, SMK dan lain KA dan lain sebagainya. Kemudian juga perguruan tinggi sudah mulai muncul pada masa ini. Ada namanya Universitas Conservatory yang ada di Solo ya, sekolah asli ya, karawitan, kursus bahasa dan lain sebagainya. Di ASRI itu ya, Akademi Seni Republik Indonesia. Oke, itu pada masa 45 sampai 50. Jadi awal kemerdekaan juga ya. Sudah 20 menit ya. Oke. Dan pada 50 sampai 75 itu mulai muncul adanya TK, SD. Nah, ini mulai persenjataan mulai rapi. Pendidikan tinggi juga sudah ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi dan lain sebagainya. Itu pada masa 1950 sampai 1975. Ya, kalau pengen dibaca lagi ini bisa di screenshot ya. Oke, selanjutnya 78 sampai sekarang itu sudah kita kenal pendidikannya sekarang. Bahkan ada namanya pendidikan anak usia dini. Yang dulu mungkin kita mengenal adanya SD, sekolah pendidikan dasar, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kemudian muncullah pendidikan anak usia dini. Karena memang pendidikan dasar itu sangat penting dalam mempersiapkan anak karena masa-masa itu adalah masa-masa emas. Tuh, kemudian sudah ada pendidikan kejuruan tadi seperti tadi dikembangkan, difokuskan, ada namanya SMK ya. Kemudian pendidikan tinggi ada pencapaian gelar diploma juga politeknik dan lain sebagainya. Ini akan dibahas di Sisdiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional nanti jenjang pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Kemudian perkembangan kurikulum. Nah, ya tadi perkembangan pendidikannya, kemudian mulailah tersusun kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, kurikulum di Indonesia itu dibentuk mulai kapan ya? Jadi kalau kurikulum tentunya muncul ketika Indonesia sudah bisa mengambil alih pendidikan Indonesia secara utuh. Ya, mulai dari masa kemerdekaan berarti kan Indonesia punya hak prerogatif, punya hak secara leluasa untuk mengatur arah pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, pada tahun 1945 itu sudah mulai dirintis, tapi disahkannya pada tahun 1947 yang dikenal dengan kurikulum 1947, yang dikenal dengan kurikulum clear plan atau rencana pelajaran, lebih menanamkan kepada pendidikan watak. Kenapa? Karena masa ini itu orang Indonesia jangan sampai goyah. Jadi supaya orang Indonesia itu benar-benar mempertahankan persatuan dan kesatuan. Jadi watak keindonesiaannya itu dibentuk. Kemudian Orde Lama itu 50 sampai 68, pada 52 itu kurikulum 52, yaitu kurikulum rencana pelajaran terurai. Isi pelajarannya tentang kehidupan sehari-hari. Kemudian kurikulum 64 itu tentang kurikulum rencana pendidikan. Jadi ada perubahan 52 sampai 64. 64 itu muncullah kurikulum rencana pendidikan. Jadi mulai ada perencanaan. Kemudian pada masa Orde Baru 68 sampai 98 itu ada namanya keseragaman kurikulum 68 ya, tapi menekankannya adalah pada intelektual saja atau ranah kognitif saja. Kemudian pada tahun 75 itu kurikulumnya berubah menjadi kurikulum tujuan satuan pelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu difokuskan. Kemudian pada kurikulum 84 itu proses skill approach atau mulailah muncul namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Jadi tidak monoton terpusat pada guru yang mendominasi dalam kelas, tapi siswa mulai dirangsang untuk mereka juga aktif dalam pembelajaran. Itu kurikulum 84 yang mengawali. Kemudian 10 tahun kemudian kurikulum 94 itu dikatakan sebagai kurikulum super padat karena pada saat itu kombinasi antara 75 dan 84. Jadi tujuan satuan pelajaran dikombinasi dengan CBSA. Itu dikatakan kurikulum super padat waktu itu, tahun 94. Nah, selanjutnya pada masa reformasi tahun 1999 itu muncullah diawali dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 itu dimunculkan kurikulum suplemen ya. Ini ada yang mengatakan sebagai sebuah kurikulum, ada hanya yang mengatakan sebagai sebuah suplemen kurikulum ya. Sehingga tadi yang kurikulum sangat padat itu menjadi lebih ringan. Kemudian pada tahun 2004 itu muncullah namanya KPK, kurikulum berbasis kompetensi. Jadi sudah difokuskan pada kompetensi. Maksudnya istilah standar kompetensi dasar ya pada tahun 2004. Nah, berorientasi pada apa? Pada hasilnya ya, soal sebagai subjek karena ada kompetensi yang dicapai tadi. Kemudian pada tahun 2006 itu mulailah muncul namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi silabus itu dibuat oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan kondisi di lembaga pendidikan tersebut.
Kemudian pada tahun 2013 muncullah yang namanya kurikulum 2013 yang kita rasakan sekarang. Yang dimana ciri khas kurikulum 2013 itu adalah yang mana pendidikan karakter. Kemudian juga penerapan 3 aspek semuanya, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik. Kalau dulu hanya mungkin lebih condong ke kognitif karena penilaian sikap tidak dinilai secara maksimal. Kalau sekarang itu sikap dinilai secara detail, pengetahuan juga detail, keterampilan juga detail, dan tiga-tiganya ini mempengaruhi terhadap keberhasilan pembelajaran. Itu ya, jadi terkait kurikulum. Kenapa kok kurikulum selalu berubah? Karena adanya evaluasi, jadi perbaikan, penyesuaian dengan zaman, penyesuaian dengan kondisi, kebutuhan saat ini, persaingan antar negara itu kan sudah berubah dari masa ke masa. Bahkan kita mengenal adanya era industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai sekarang 4.0 mau menuju ke 5.0. Itu juga mempengaruhi tentunya terhadap pendidikan. Makanya kurikulum juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Itu teman-teman ya. Jadi semoga yang saya sampaikan ini bisa dicerna dengan baik walaupun terlalu cepat ya. Karena memang saya mengejar waktu, sudah ada alarm tadi, ini sudah 20 menit lebih pasti. Ya, semoga ini memang bermanfaat untuk teman-teman yang belum paham bisa dipahamkan, yang sudah paham bisa menularkannya ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.